Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah pikap milik panti asuhan di kota Parepare diduga dibakar orang tak dikenal. Meski aktivitas naik turun penumpang di Pelabuhan Paltere Kota Makassar tetap normal, sejumlah penumpang masih takut berlayar sejak tenggelamnya kapal motor Ladang Pertiwi. Stadion Gelora B.J. Habibie di kota Parepare diusulkan menjadi markas baru PSM Makassar. Merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK berdampak pada penurunan jumlah pengiriman hewan korban. Karantina hewan yang hanya dikirim ke Pulau Kalimantan juga tergolong lama. Petugas kesehatan hewan di karantina pertanian kelas 1 Parepare mengambil sampel darah sapi kurban yang hendak dikirim ke Pulau Kalimantan. Pengambilan sampel darah untuk mengecek penyakit parasit darah dan brusellosis pada hewan kurban. Sejak marak penyakit mulut dan kuku atau PMK, kuantitas pengiriman hewan kurban ke Pulau Kalimantan menurun. Pengiriman selama merebaknya PMK itu pas seperti apa dari SKP? Ya, kalau secara jumlah pasti ada penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Kenapa? Karena pada situasi PMK seperti ini kami menerapkan masa karantina 14 hari. Jadi hewan ternak yang mau berangkat ke Kalimantan harus diamati dulu selama 14 hari. Apabila dalam periode 14 hari itu tidak ada tanda-tanda klinis PMK, baru mereka dapat diberangkatkan. Di Sulawesi pada umumnya, alhamdulillah masih belum ada laporan kasus PMK. Jadi alhamdulillah masih negatif sampai saat ini. Jadi pengetatan hanya dilakukan untuk yang masuk. Seperti yang kita tahu bahwa daerah-daerah yang sudah positif, seperti di Jawa, itu dilarang masuk ke sini. Sementara untuk lalu lintas antar pulau yang masih negatif, masih hijau, itu masih diperbolehkan. Ya dengan syarat itu harus menjalani masa karantina 14 hari dulu dan uji-uji untuk penyakit-penyakit lain. Karena kan kita di sini tidak hanya mencegah PMK. Ada banyak penyakit yang kita cegah. Salah satunya adalah Mbak, pada kalau misalnya kan gini banyak yang lockdown kayak Jawa, berarti penyuplai terbesar ini dari sini ya? Iya. Ya, itu bagaimana Pak? Ya memang ini suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Karena ini kan sama seperti kita analogikan dengan COVID, sementara ini ada pembatasan-pembatasan dulu. Karena PMK ini kita jaga saja se-Indonesia, yang mana wilayahnya positif, ya sudah di situ saja positif. Sulawesi seperti Maluku, Papua, ke timur itu karena masih negatif, kita upayakan agar tetap tidak tertular PMK. Jadi untuk Pulau Kalimantan sendiri, itu situasinya sekarang ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi memang karena suplai sapi, terutama Sulsel ini lumbung ternak, biasanya kita mengirim dalam jumlah banyak Kalimantan, tapi dengan adanya kondisi seperti ini otomatis ada proses-proses yang harus dilalui sehingga memang jumlah sapi yang ke sana memang menurun. Saat ini syarat pengiriman hewan kurban harus menjalani karantina 14 hari sebelum diberikan sertifikat kesehatan. Padahal sebelumnya hanya butuh karantina 3 hari. Meskipun belum ada data hewan berkuku ganda yang terserang PMK di Sulawesi Selatan, pengawasannya tetap diperketat. Sulawesi Selatan merupakan sentra pengiriman hewan kurban ke beberapa wilayah seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Seorang remaja asal Kabupaten Enrekang ditemukan tewas terjatuh di saluran irigasi Desa Kanie, Kabupaten Sidrap. Tim Basarnas sempat terkendala mencari korban karena banyak sampah yang hanyut di saluran irigasi. Tim Basarnas mengevakuasi jenazah remaja berusia 18 tahun yang terjatuh di saluran irigasi Desa Kanie, Kabupaten Sidrap. Korban semula melintas di pematang saluran air dengan mengendarai motor, kemudian menabrak pohon hingga terjatuh ke saluran irigasi. Setelah pencarian 6 jam, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dengan posisi tengkurap. Petugas sempat terhambat mencari korban karena banyak sampah yang hanyut di saluran irigasi. Korban dibawa ke rumah duka di Kecamatan Maroangin, Kabupaten Enrekang untuk disemayamkan. Stadion Gelora B.J. Habibie di kota Parepare diusulkan menjadi markas baru PSM Makassar. Stadion yang semula bernama Gelora Mandiri ini sering menjadi lokasi pertandingan sepak bola bergengsi di Sulawesi Selatan.
Sejumlah perbaikan infrastruktur di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare terus dikebut. Fasilitas yang dibenahi diantaranya rumput lapangan, garis lapangan, pencahayaan di lapangan, serta ruang ganti para pemain. Stadion Gelora B.J. Habibie diusulkan menjadi base camp PSM Makassar. Laga uji coba PSM Makassar melawan Sulut United pun digelar di Stadion B.J. Habibie pada 6 Juni 2022 untuk menghidupkan atmosfer sepak bola di Kota Parepare. Ada uji coba di sini supaya ada atmosfer sepak bola yang kita bisa bangun di Kota Parepare ini, karena memang kami mengajukan salah satu stadion untuk menjadi home base PSM di Liga itu di Kota Parepare ini. Pemerintah Kota Parepare optimistis Stadion Gelora B.J. Habibie lolos verifikasi Basecamp PSM Makassar. Dengan adanya event ini akan menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi verifikasi yang tidak lama lagi, mungkin sekitar sebulan. Supporter PSM Makassar yang tergabung dalam Laskar Ayam Jantan Kota Parepare dikerahkan untuk memberikan dukungan di Stadion B.J. Habibie. Siapan Laskar Ayam Jantan Zona Parepare, kami dari LAJ Parepare sendiri sudah menyiapkan beberapa agenda, termasuk pengumpulan member dengan beberapa atribut yang akan kita pasang di Stadion Gelora B.J. Habibie. Untuk member sendiri di Kota Parepare, untuk member LAJ Zona Parepare kita siapkan untuk tiket dan member kita itu sebanyak 250 orang. Untuk dari Makassar sendiri ada berapa? Kalau untuk di pusat sendiri, untuk di pusat itu ada sekitar hampir 2.000 orang yang akan turun di Kota Makassar. Dan untuk sesulsel kita target bisa mencapai 7.000 orang. Stadion Gelora B.J. Habibie yang sebelumnya bernama Stadion Gelora Mandiri sering menjadi lokasi pertandingan sepak bola bergengsi di Sulawesi Selatan seperti turnamen Habibie Cup dan laga Persipare berkompetisi dalam Divisi 1 Liga Indonesia pada tahun 2006. Stadion ini memiliki kapasitas 20.000 penonton yang dilengkapi 104 lampu berkekuatan 1.000 watt. Para pemain PSM Makassar telah mengikuti latihan hingga laga uji coba di Stadion Gelora B.J. Habibie. Menurut pelatih PSM Bernardo Tavares, laga uji coba PSM menghadapi Sulut United sebagai ajang pemanasan anak asuhnya menghadapi berbagai event seperti Liga 1 Indonesia serta Piala Presiden. Pelatih asal Portugal ini berterima kasih kepada seluruh pendukung PSM sebagai motivator pemain saat bertanding. I want to say thank you, terima kasih for the environment of the supporters, because it's good for the players feel these things, because the passion, it's the football. The football is passion, and the football players playing without supporters, it's not good. So I hope that we can play here. I think it's very important that you, as a press, help us to convince Indonesia Football Federation to allow that PSM can play here, because if we can play here, the supporters can push for the team and the football is here. Tavares berharap Federasi Sepak Bola Indonesia mengabulkan Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare sebagai base camp yang baru bagi PSM Makassar. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.